Audio Jungle. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di sesi 2. Setelah sesi pertama kemarin kita membahas tentang apa itu statistik dan statistika serta bagaimana membuat kelas. Nah, kemudian di sesi kedua ini kita akan belajar tentang penyajian data dalam bentuk diagram. Oke, saya harap teman-teman mahasiswa sehat walafiat dan selalu diberi kekuatan dalam menjalani ibadah puasa meskipun panas terik, dan kita berpuasa kita harus tetap semangat belajar. Oke. Ya, jadi penyajian data tidak terkelompok dalam bentuk diagram. Di sini kita akan mempelajari teknik penyajian data tidak terkelompok dalam bentuk tabel, baris kolom, dan tabel kontingensi. Nah, cara lain untuk menyajikan sekumpulan data tersebut adalah dalam bentuk diagram atau grafik. Oleh karena itu, akan dijelaskan teknik penyajian data dalam bentuk diagram berdasarkan data tidak terkelompok. Artinya data yang belum disusun dalam tabel distribusi frekuensi, diantaranya diagram batang, diagram lingkaran, diagram titik, dan diagram lambang. Contohnya seperti ini ya. Penduduk dan luas penduduk Indonesia pada tahun 1990 di Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Papua atau Irian Jaya dulu namanya, dan pulau lainnya. Seperti ini bisa dilihat. Penyajian data dalam baris dan kolom contohnya adalah menunjukkan hasil pemilu untuk masing-masing partai di Indonesia tahun 2009 yang disajikan dalam bentuk diagram batang seperti ini. Ada Partai Demokrat, Golkar, PDIP, PKS, PAN, P3, PKB, Gerindra, dan others. Di sini sumbernya dari bps.go.id. Nah, jadi ketika kita penelitian itu kita harus menyajikan data yang sumbernya dari website utamanya, jangan website sekundernya ya. Jadi diagram batang adalah diagram yang berdasarkan data berbentuk kategori. Langkahnya itu pertama, buatlah dua buah sumbu, yaitu sumbu datar dan sumbu tegak. Nah, dalam sumbu datar itu ditulis nama kategorinya, dan pada sumbu tegaknya ditulis frekuensi yang bersesuaian dengan setiap kategori. Untuk selanjutnya masing-masing batang tersebut diberi warna yang sama atau diarsir dengan corak yang sama. Di bawah diagram diberi judul diagram dengan paragraf tengah. Nah, berikut adalah diagram batang diambil dari sajian data dengan baris dan kolom tentang hasil pemilu di tahun 2009. Bisa dilihat. Lalu diagram lingkaran adalah penyajiannya sekumpulan data dalam bentuk lingkaran ya, yang biasanya itu berupa persen maupun derajat. Nah, langkah-langkah dalam membuat diagram lingkaran itu adalah pertama, ubah nilai data absolut ke dalam bentuk persentase untuk masing-masing kategori. Lalu ubah nilai data dalam bentuk persentase ke dalam satuan derajat untuk masing-masing kategori. Lalu buat sebuah lingkaran dengan menggunakan jangka. Ukuran lingkarannya jangan terlalu besar dan jangan juga terlalu kecil supaya bisa nyaman dilihat ya. Lalu masukkan kategori yang pertama seukuran sudut kategori tersebut dengan menggunakan busur derajat. Kemudian masukkan kategori-kategori lainnya ke dalam lingkaran seukuran masing-masing sudut kategori tersebut sesuai dengan arah jarum jam. Kemudian untuk setiap kategori yang terdapat dalam lingkaran hendaknya diberi corak atau warna yang berbeda. Serta terakhir, untuk setiap kategori yang terdapat dalam lingkaran hendaknya diberi identitas. Nama kategori disertai nilai persentasenya atau nilai persentasenya saja, sedangkan nama kategorinya dicantumkan pada catatan tersendiri yang letaknya di luar lingkaran disertai dengan corak atau warna yang sesuai seperti dalam lingkaran. Contoh diagram lingkaran seperti ini ya. Bisa penjualan tiket per bulan, bisa juga pembayaran tiket dalam satuan ribuan lembar dari bulan Januari sampai Desember. Lalu untuk menentukan sudutnya itu jumlah data per jumlah seluruh data dikali 360 derajat. Contohnya Januari 90 per 1550. Tiket per 360 derajat itu sama dengan
20,9 derajat. Jadi semuanya seperti itu. Nah, hasil penghitungan sudut juring bisa ditampilkan seperti ini ya, diberi warna berbeda supaya terlihat perbedaan antar bulan penjualannya. Lalu diagram titik, yaitu diagram koordinat, karena penyajian data melalui diagram ini hanya merupakan titik-titik koordinat yang memberikan gambaran antara data variabel yang horizontal maupun vertikal. Langkah-langkahnya sama seperti diagram batang, namun pada setiap kategori yang terlihat bukan merupakan batang, melainkan berupa titik. Contohnya seperti ini, banyaknya penduduk pada daerah tertentu. Bisa dilihat ya. Lalu diagram garis, itu berdasarkan data waktu. Contohnya penggunaan barang A di jawatan B tahun 1971 sampai 1980. Bisa dilihat seperti ini. Kemudian diagram lambang adalah suatu cara penyajian data dalam bentuk menggunakan lambang-lambang. Contohnya ini, pengangguran pada kuartal 1, kuartal 2, dan kuartal 3. Nah, di sini satu orang mewakili 5 orang. Jadi kuartal 1 itu ada 6, sehingga 6 kali 5 ada 30 dan seterusnya. Jadi seperti itu untuk menghemat diagramnya, serta cukup perwakilan saja. Jika ribuan, ya berarti satu orang itu kita lambangkan 150 bisa, 200 bisa, tergantung kesepakatan masing-masing. Lalu macam-macam bentuk diagram untuk data kelompok itu ada histogram dan poligon frekuensi. Histogram sendiri itu adalah grafik yang datanya itu disusun dalam tabel distribusi frekuensi, yang dimana tiap sisinya itu adalah titik tengah dihubungkan satu sama lain. Nah, di sini bisa dilihat seperti ini. Contoh histogram dan poligon frekuensi. Nilai matematika ada 7 kelas, total 80. Nah, ini histogramnya ya. Jadi setiap titik tengah itu kita hubungkan sehingga membentuk poligon frekuensi. Seperti itu ya. Lalu OGIF itu sebaran data tentang urutan ranking nilai dari nilai terendah ke nilai tertinggi, sehingga memudahkan untuk menaksirkan nilai median, kuartil, desil, dan persentil. Digunakan diagram antara lain nilai dan frekuensi kumulatif kurang dari. Contohnya ini, frekuensi kumulatif kurang dari ya, seperti yang sebelumnya kita pelajari. Nah, kita buat seperti ini OGIF-nya. 31 sampai 40 tadi ada 2, 41 sampai 50 ada 5, dan seterusnya. Sehingga gambar OGIF dari nilai matematika ini tergambar 80 siswa ada di OGIF-nya. Ini OGIF positif karena dia naik ya. Oke, jadi itu saja yang kita pelajari kali ini. Dan OGIF positif, ada juga OGIF negatif. Kalau OGIF negatif itu turun ya dari positif ke negatif ini. Jadi seperti ini lawannya kalau OGIF negatif. Itu. Jadi seperti itu yang bisa saya sampaikan di sesi kedua. Mungkin bisa dilihat video pengayaan yang ada di e-learning. Kemudian jangan lupa untuk mengisi sesi kehadiran kedua dan aktif untuk berdiskusi setiap minggunya, serta jawablah pertanyaan yang ada pada e-learning itu, kuis itu ya. Oke, sekian dari saya. Kita ketemu lagi di sesi ketiga. Semoga kita dalam kesehatan selalu, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Dadah.